Nama saya Muhibudin Usama, lahir di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Ketertarikan saya terhadap bencana alam dimulai ketika saya belajar tentang bumi saat menempuh pendidikan strata 1 di bidang ilmu geologi di Universitas Hasanuddin, Makassar. Studi khusus bencana alam merupakan bidang yang saya dalami pada saat studi Master of Natural Hazard Studies di Belanda. Saat ini, saya sedang menyelesaikan program doktor di bidang bencana alam di RMIT University, Melbourne, Australia, berafiliasi dengan Center for Risk and Community Safety at the School of Geospatial Sciences. Sebelum menjalani program doktor ini, saya bekerja di proyek-proyek bencana alam di kawasan Asia yang mencakup Asia Timur, Asia Selatan, dan Asia Tenggara, serta kawasan Pasifik yang berbasis di Bangkok, Thailand. Cakupan pekerjaan saya termasuk disaster risk reductions, disaster response, disaster relief, dan juga disaster rehabilitation. Penelitian PhD saya berbicara tentang analisis derajat ketahanan atau resilience di suatu daerah berdasarkan indikator-indikator tertentu dengan menggunakan dua pendekatan. Yang pertama, sistem analysis, dan yang kedua, individual atau household system. Analisis dua sisi ini akan menunjukkan pentingnya pendekatan top-down dan bottom-up dalam manajemen bencana. Sistem top-down management dalam bahasa sederhana bisa diartikan sebagai analisis sistem kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah suatu tempat, bisa dalam skala nasional, regional, ataupun lokal, yaitu kota, kecamatan, dan seterusnya. Sementara, sistem bottom-up melihat bagaimana sistem penanganan bencana di tingkat household atau individu-individu dalam suatu rumah tangga. Filipina sendiri saya ambil sebagai suatu contoh kasus dalam penelitian ini karena tingkat kejadian bencana alamnya yang cukup besar yang menimpa suatu daerah yang sama, mulai dari efek letusan gunung api, typhoon, banjir, sampai gempa bumi dan tanah longsor. Analisis resilience ini didasarkan atas framework pengurangan risiko bencana yang ditetapkan oleh United Nations International Strategy for Disaster Reductions di tahun 2005. Framework ini menekankan pentingnya usaha-usaha dalam pencegahan dan pengurangan risiko bencana di daerah yang rawan terhadap bencana. Banyak teori yang memaparkan konsep ketahanan suatu masyarakat terhadap bencana. Beberapa kata kunci yang sering dikaitkan dengan konsep resilience adalah resistance, adaptive capacity, adaptability, transformability, dan coping mechanism. Kata-kata kunci ini akan dipergunakan sebagai dasar analisis dengan melihat beberapa indikator yang akan menunjukkan derajat resilience suatu daerah. Indikator-indikator ini dibuat berdasarkan tinjauan teori serta hasil penelitian kualitatif yang melibatkan para penentu kebijakan di bidang bencana alam serta anggota-anggota masyarakat yang tinggal di lokasi penelitian. Sebagai rangkuman, beberapa aspek yang dipergunakan sebagai indikator bisa dilihat dalam tabel berikut. Dari tabel tersebut bisa ditunjukkan bahwa analisis resilience merupakan gabungan antara faktor-faktor vulnerability serta kapasitas dalam suatu sistem dengan kaitannya dalam penanggulangan bencana alam. Aspek ekonomi dan livelihood misalnya adalah contoh aspek yang menunjukkan vulnerability, sedangkan detail dari aspek lainnya, misalnya warning and evacuations, emergency responses, serta disaster recovery adalah faktor yang menunjukkan kapasitas. Pada dasarnya, penentuan apakah suatu daerah resilient terhadap bencana, baik dari skala nasional, provinsi, atau lokal, tidak didasarkan atas satu faktor tertentu. Akan tetapi, analisis ini merupakan satu, multi-aspek. Aspek-aspek tersebut bisa dikembangkan berdasarkan berbagai konsep yang terkait dengan kerentanan. Tabel atau parameter yang dipaparkan di atas merupakan salah satu contoh. Yang kedua, ini merupakan analisis multi-waktu. Analisis ini didasarkan bagaimana suatu sistem berfungsi selama beberapa kejadian bencana. Dengan kata lain, sistem ini harus diuji selama beberapa kali kejadian bencana. Ini terkait dengan salah satu unsur resistance yang dipaparkan di atas. Yang ketiga, ini merupakan analisis multidimensi.
Dalam hal ini, keterkaitan berbagai unsur dalam kaitannya dengan penanggulangan bencana alam. Unsur-unsur ini terkait dengan pemaparan kebijakan atau polisi yang dijalankan oleh pemerintah, hubungan sosial suatu masyarakat, serta ketahanan individu-individu dalam satu sistem sosial. Dengan menggunakan indikator-indikator yang telah disebutkan di atas, maka dengan sendirinya pemaparan ini akan juga membahas aspek kerentanan dan ketahanan atau resilience. Dalam literatur-literatur yang berkaitan dengan bencana, vulnerability dan resilience merupakan satu aspek yang bertolak belakang, akan tetapi juga bersinggungan satu sama lain. Selain descriptive analysis, visualisasi analisis ketahanan bisa juga menggunakan metode jaring laba-laba seperti yang dikembangkan oleh Indian Ocean Tsunami Warning System di tahun 2007. Analisis ini bisa memberi gambaran penting terhadap aspek-aspek yang harus dikembangkan di suatu sistem dan komunitas dalam kaitannya dengan penurunan risiko bencana dan peningkatan ketahanan terhadap risiko bencana. Pemaparan yang diberikan di atas merupakan satu bagian dari penelitian saya. Aspek-aspek lain yang termasuk dalam penelitian saya, termasuk di dalamnya aspek kepemilikan lahan yang akan menjawab bagaimana masyarakat dengan kepemilikan lahan yang berbeda menjawab tantangan resilience terhadap berbagai ancaman bencana alam. Kontribusi penelitian saya ini sangat global, bisa diterapkan di mana saja, terutama di daerah-daerah yang rawan bencana. Untuk Indonesia pada khususnya, parameter yang saya kembangkan berdasarkan hasil penelitian lapangan bisa dipakai sebagai bahan analisa faktor yang mempengaruhi kerentanan dan ketahanan suatu masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana. Di tingkat penentu kebijakan, pendekatan yang menggunakan aspek digambarkan dalam penelitian ini akan sangat membantu dalam merumuskan aspek yang perlu dikembangkan yang berhubungan dengan peningkatan ketahanan masyarakat terhadap risiko bencana. Implementasi dari proyek penelitian seperti ini tentunya akan sangat menarik. Semakin lengkap data dari parameter-parameter tertentu, semakin akurat juga tingkat analisanya. Namun demikian, di beberapa negara, terutama di negara berkembang, di mana ketersediaan data merupakan satu isu, parameter-parameter yang dipakai biasanya lebih di-adjust yang akan disesuaikan dengan kondisi suatu daerah. Efeknya, tingkat komprehensivitas dari asesmennya akan berkurang. Sedangkan, untuk skala yang lebih global lagi, penelitian ini merupakan salah satu kontribusi dalam pengurangan risiko bencana yang dicanangkan oleh United Nations International Strategy for Disaster Reductions.